Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sahabat Terasi. Hari ini saya berada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Kita bertemu dengan Ibu Nur, ya, selaku Kepala Dinas Peternakan. Kita pengen tahu persiapan untuk menghadapi Hari Raya Idul Kurban nanti tanggal 6 itu seperti apa? Karena kita punya RPH, Bun, ya. Siap. Ya. Sejauh ini persiapan dari RPH sendiri seperti apa nih, Bun, menjelang Hari Raya Idul Adha nih, Bun, Hari Raya Idul Kurban ini? Terima kasih. Jadi tiap tahun kita pasti rutin membuka RPH untuk masyarakat, ya. Bukan tiap tahun, sebenarnya kita RPH itu terbuka untuk semua masyarakat, dan khususnya untuk persiapan menjelang Idul Adha ini kita membuka pendaftaran untuk masyarakat yang memang berkenan untuk melaksanakan pemotongan di RPH. Kita saat ini sudah masuk beberapa pendaftaran dan memang karena kapasitas dari RPH kami maksimal mungkin hanya 30 ya per hari. 30 per hari ya? 30 per hari saja. Jadi monggo nanti siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi monggo mungkin. Tapi yang pasti dilihat dulu dong, Bun. Ini udah mulai jadi saat ini ya, kita sudah mulai membuka untuk pendaftarannya, dan saat ini mungkin teman-teman di bidang Kespan juga mungkin sedang persiapan untuk maintenance alat-alatnya ya, untuk cek-cek alat-alatnya, karena pasti nanti itu akan crowded juga di selama 4 hari ya. Nanti kita buka di RPH Magetan. Artinya untuk pelaksanaan nanti 3 hari aja, Bun, ya? Atau berapa? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, sampai Senin. Tapi mungkin Senin mungkin hanya separuh hari saja kita nanti. Oh, nanti masih boleh ya Senin nanti untuk penyembelihan kurban. Teman-teman sepertinya tadi menyiapkan sampai Senin. Oh, siap. Ya. Artinya kalau 30 kalimat cuma 120 dong, Bun? 120. Kalau 120 sisanya mungkin 100-an doang. Artinya buat Anda mungkin ya yang pengen memanfaatkan fasilitas dari RPH di Kabupaten Magetan harus cepet-cepetan ini, Bun. Siap. Tapi terkait ini, Bun, pasti biaya dulu deh. Kita biayanya biro sih kayak gitu. Pastinya masyarakat seperti itu. Karena ini fasilitas dari negara ya, negara ini memang kita siapkan untuk masyarakat, dan ini adalah asetnya negara. Kalau terkait pemakaian fasilitas di RPH itu kami retribusi yang kita tarik adalah 30.000 untuk jantan, 50.000 untuk betina. Jadi fasilitas itu adalah untuk juga kami menyiapkan juru sembelih halal. Jadi kita sudah punya 2 juru sembelih halal. Nanti juga ada cek kesehatan antemortem dan postmortem. Artinya sebelum dan setelah dipotong itu ada pemeriksaan kesehatan dari hewannya dan produk dagingnya itu. Jadi kalau sedangkan kenapa betina 50.000 ya? Kenapa lebih mahal? Memang karena di sana karena ada undang-undang ya, bahwa yang dipotong itu kan wajib betina produktif, tidak boleh. Kita hanya inginnya ada kesadaran dari masyarakat bahwa betina produktif itu tidak boleh dipotong, karena itu kan pabriknya ternak ya. Ini soal pesan gitu ya? Iya, sekaligus pesan ya. Jadi ya? memang ketika ada betina yang masuk itu wajib kita periksa kondisi reproduksinya gitu. Jadi kalau dia memang sudah tidak reproduktif lagi dan lain-lain, dia lolos untuk dipotong. Kalau tidak pasti kita kembalikan. Oh, siap. Jadi juga ada surat keterangan ya bahwa ini memang sudah tidak reproduktif lagi. Oh, itu ya. Artinya memang ada biaya tambahnya. Kenapa beda dengan jantan? Karena ada himbauannya, ada pemeriksaan khusus juga, sehingga ya sebaiknya kalau memang produktif nggak dipotong, Bun. Sayang gitu kalau dipotong gitu kan. Tapi ini loh, Bun, dari saya sempat liputan untuk menanyakan berapa sih sebetulnya untuk biaya tukang sembelih ini, ternyata mahal, Bun. Untuk sembelih aja saya sempat ngobrol kemarin dengan para panitia ini 500.000 Oh gitu, bukan. Jadi tukang sembelih yang kita sediakan itu namanya juleha ya, juru sembelih halal itu sebenarnya tarifnya sudah termasuk di angka 30 dan 50.000 itu. 30 untuk jantan, 50 jantan. Kenapa mahal? Karena fasilitas kami ini di PRPH hanya sampai
pemeriksaan antemortem, penyembelihan dan pemeriksaan paskanya itu. Sedangkan ketika nanti menguliti terus pemotongan karkas dan lain-lain itu kami menyediakan jasa pihak ketiga. Kita gandeng itu biasanya dari TPH yang ada di Magetan, pejagal-pejagal yang ada di Magetan. Mereka juga punya pemboleng, istilahnya pemboleng gitu. Karena memang nggak cuma potong doang. Iya, kan tergantung permintaan masyarakat. Kadang ada yang minta dikuliti aja, ada yang dipisahkan kaki dan ininya, ada yang mulai ada dagingnya juga dipisahkan seperti itu. Nah ini agar masyarakat juga memahami gitu, antara biaya. Kalau ada perbedaan karena memang ada sejumlah fasilitas gitu. Iya, kalau dari Dinas Peternakan sendiri memang ada julehannya doang gitu ya. Hanya julehan, julehanya saja. Sehingga kita hanya mengeluarkan berapa pun? 30.000 untuk sapi jantan, 50.000 untuk sapi betina. Ya. Cuman itu doang ya? Cuma itu saja. Nah, itu. Tapi kalau memang mau bawa pulang sampai karkasnya sampai bersih ya tulang-tulang, ya memang ada ada biaya tambahan itu tadi gitu. Tapi itu bisa langsung berkoordinasi dengan yang bersangkutan gitu. Yang bersangkutan ya. Jadi kami sudah di luar itu ya, kita hanya menyediakan yang menjadi tugas kita saja. Kalau cuman kalau 30.000 ya bisa dibawa pulang gitu langsung gitu ya. Tapi kan kita jamin ya dari higien sanitasinya masuk karena RPH kita kan sudah halal, SNI dan MUI-nya sudah ada, NKV juga sudah lengkap semuanya. Artinya sekali kalau kita datang ke RPH memotong ini jelas Bun ya. Bagaimana kondisi kesehatannya dan sebagainya gitu ya. Dan tempatnya juga dijamin, higien sanitasinya juga. Nah ini memang harus dimanfaatkan oleh masyarakat agar bisa dibilang dipastikan hewan kurban yang sebenarnya halal gitu ya. Dan produk yang dikeluarkan aman, utuh, sehat, halal. Bun kalau terkait ini Bun, kita cuma 2 juleha doang gitu kan selama ini ya? Iya, baru juleha ya, baru 2 juleha saja. 2 juleha ya. Dan itu nanti akan bekerja sampai 4 hari. 1 hari 3,5 hari. 3,5 hari ya? 3,5 hari aja. Dan bisa dibilang 1 hari 30 sapi, wah itu cukup banyak gitu Bun ya? Cukup banyak ya. Bun kalau fasilitasnya nanti apa aja? Dari sisi angkutan atau apa? Memang kita mau ke sana harus sendiri dan mau pulang juga sendiri ya? Iya, bahwa 30.000 itu hanya cuman pemotongan gitu ya? Dan pemeriksaan ya. Artinya cuma 30.000 kita sudah dapat pemeriksaan ini yang penting gitu Bun ya? Bun kalau terkait kewaspadaan masyarakat dong, apa nanti yang harus dilakukan masyarakat agar mereka memastikan bahwa hewan kurban mereka ini asuh gitu? Hewan korban ya pastikan ternak yang masyarakat sehat ya, bukan yang masyarakat ya pastikan mereka membeli ternak yang sehat ya. Kuncinya itu ya sehat dulu ya. Mungkin bisa didapat dari titik-titik penjualan yang mempunyai bisa mengeluarkan surat keterangan sehat. Pastinya itu kan sudah diperiksa oleh petugas kami ya di para dokter hewan ataupun para medik lainnya itu. Kalau yang di pasar hewan yang ada pasti dipastikan ya, insya Allah sudah teman-teman pasti akan berkeliling ke semua pasar ya. Karena personel dinas peternakan pasti sudah mengantisipasi semua gitu. Bun, langkah sejauh ini apa sih Bun yang dilakukan oleh teman-teman? Ini mungkin saat ini sudah mulai mantau dari pasar-pasar. Sudah teman-teman dari para mediknya bidang keswan kesehatan hewan ini sudah mulai keliling ya pasaran, mereka cek pasar, jadi sekaligus cek pemeriksaan ternak, pemeriksaan kesehatan juga untuk edukasi, sosialisasi, vaksinasi PMK gitu. Juga kita juga berkunjung ke titik-titik pedagang atau pengepul di mana ada ternak di sana dan kita juga mengeluarkan surat sehat juga jika ada yang memerlukan. Ini adalah upaya juga untuk menggilatkan lagi Bun ya. Karena kita sempat ke sana kemarin ke beberapa pasar sepi Bun. Sepi ya. Kita nggak menutup pasar ya, dinas pemerintah daerah nggak menutup pasar, cuman karena kesadaran mereka gitu ya, agar PMK juga segera berlalu gitu Bun. Bun, terkait PMK sendiri sejauh ini kita bisa pastikan bahwa kita zero untuk alhamdulillah ya, ini sudah tidak ada kasus lagi, maksudnya tidak ada laporan yang masuk ke kami terkait PMK ini. Jadi harapannya itu memang karena sudah ada kesadaran, vaksinasi kita sudah semakin luas, masyarakat juga semakin sadar itu dan mungkin kami tidak berharap ini karena dropnya populasi juga ya, karena kami harap ini masyarakat peternak juga sudah mulai
ini bergairah lagi berusaha karena dengan insya Allah dengan vaksinasi ini akan tercover terkait penyakit PMK. Dan jangan lupa bahwa mungkin bulan Juli Agustus apa nih Juli Agustus nanti bulan vaksinasi kedua ya PMK. Ya. Nah ini memang untuk menekan juga apa ya PMK gitu Bun ya. Jadi memang jadi untuk sapi yang belum pernah divaksin itu memang aturannya dia harus melakukan vaksinasi 1, 2, 3. Setelah itu rutin 6 bulan sekali wajib untuk melaksanakan vaksin PMK. Artinya kalau vaksin 1, 2, 3 ini interval waktunya berapa? Ada 3 bulan ya. Ada tergantung 3 bulan, ya tergantung produsen vaksin masing-masing beda ini. Tapi artinya harus melalui itu ya 1, 2, 3. Mungkin sama ya kayak kita booster vaksinasi COVID dulu ya. Kita juga seperti itu ya. Untuk memperkuat lagi kita memang harus ada boosternya atau apa gitu Bun ya. Oh siap Bun. Nah Bun terkait ini Bun, apa ya artinya agar masyarakat juga semangat lagi untuk apa namanya membeli. Nah ini kan apa sih yang menjamin bahwa apa yang kita lakukan gitu kalau kita mau mendatangkan ternak dari luar? Semangat untuk peternak apa semangat untuk membeli? Semangat untuk peternak dulu. Peternak, oke. Gimana? Ya semangat membeli juga kalau ini kan membeli kan. Artinya kan banyak sekali masyarakat sekarang ini juga terkait populasi karena kemarin banyak mungkin PMK kurang ini mulai semangat lagi membeli. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh mereka? Memastikan bahwa sapi yang saya beli ini sehat dan ini untuk bisa sekarang himbauannya vaksinasi ya, maksudnya mungkin karena semua sudah serentak vaksinasi ya seluruh Indonesia, harapannya memang sapi-sapi yang ada ini sudah punya coveran antibody untuk ini ya menangkal PMK ini. Jadi saya harap peternak sudah tidak ragu lagi untuk mulai beternak lagi gitu, dan memang pola-pola manajemen yang baik itu tetap harus terus diterapkan gitu, pakan yang baik, terus ikuti aja vaksinasi dan lain-lain gitu. Apalagi sekarang lagi isu seksinya kan ketahanan pangan. Kalau bicara ketahanan pangan, ketersediaan protein hewani pasti itu tidak akan turun, pasti kebutuhannya akan terus naik. Jadi ini potensi yang luar biasa. Artinya lebih ke perawatan juga harus ditingkatkan, kan tetap ya pakannya juga harus diperhatikan dan lain-lain. Terus mungkin lebih telaten juga, mungkin kadang ternak kita itu karena sampingan kadang agak cuek ya keternaknya mungkin karena habis dari sawah cukup dikasih makan saja seperti itu ya. Jadi mungkin agak lebih care terhadap ternaknya, ada perubahan apa di sana sehingga bisa cepat diantisipasi. Soal sanitasi juga gitu. Selain vaksin ini penting banget vaksin agar sapi yang dipelihara juga sehat gitu. Dan itu akan menguntungkan petani juga, peternak juga gitu. Memang luar biasa PMK ini pasti menangis semua ya. Kita sangat paham sekali. Tapi yang pasti dengan semangat para peternak ya untuk memelihara sapi dengan benar, terkait pemeliharaan kesehatan juga benar, kembali didukung dengan vaksin. Ini vaksinasi masih gratis Bun ya? Masih vaksinasi kita masih ada alokasi dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun provinsi, tapi jadi jangan khawatir, kita masih ada ketersediaan vaksin, tapi memang ketika itu alokasi kan sudah terjadwal ya, itu terjadwal, jadi mungkin agak sabar ya terkait ini, tapi kami juga menyediakan vaksinasi mandiri juga, bukan kami tapi teman-teman praktisi medik dan paramedik di lapangan juga ada menyediakan vaksin mandiri juga. Ini kadang pola pikir harus gratis gitu, nah ini yang mandiri yang harus ditingkatkan. Kadang ada juga penilaian masyarakat itu gini, peternak nek vaksin di pemerintah gratis tuh pasti mutunya jelek. Ada yang berpikiran seperti itu, padahal tidak, sama aja yang di mandiri di alokasi pemerintah kan juga produsen vaksinnya juga sama gitu. Jadi jangan khawatir ya. Yang perlu ditingkatkan mungkin pembangunan mereka gitu. Yang penting sapinya itu divaksin sesuai aturan gitu ya. Ada 1, 2, 3 ada kalau 6 bulan sekali. Nah ini penting gitu ya. Kita yakin mau mandiri maupun yang gratis itu sama kualitasnya gitu ya. Cuman bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sapi mereka harus divaksin gitu. Agar penyakit mulut dan kuku juga bisa hilang dari Kabupaten Magetan gitu. Karena kalau ternaknya sehat, saya yakin itu lebih menguntungkan buat para petani. Saya kasihan aja gini loh Bun, mungkin kita banyak kemarin kita di lapangan dengar kejadian, waduh, biasanya ini laku 30 ini Mas ya, tapi 2 juta karena, nah ini
Kita cuma mungkin berapa sih Bun untuk vaksin mandiri berapa Bun untuk biasanya tuh? Kisarannya berapa ya, 50 sampai 80 sekitar maksimal ya. 80.000 lah kalau nggak salah 70 sih teman-teman. Oh ya 70 kan ya. Nah, ya. cuman uang 70.000 ya. ini cuman kita harus memikir bahwa ini demi kesehatan ternak gitu. Ini yang karena mandiri loh ya, yang mandiri ya. Yang mandiri ya. Kalaupun karena kan ada interval waktu Bun ya, 3 bulan harus ada vaksin 6 bulan sekali ya. yang Nah, mungkin kalau belum dapat yang gratis ya kita memang harus menyadari gitu nah bahwa masih banyak yang harus dikerjakan. Mungkin 2 kali hitungannya 160.000 ya, apa 150 kita. Itu nilai yang kecil dibandingkan dengan harga sapi ya. Kalau sapi ya sampai anjloknya luar biasa itu kan. Karena penyesalan di belakang Bun ya. Aduh sayangnya coba kemarin kalau vaksin cuma 70.000, 100.000, 200.000 aja saya akan beli ya. Karena udah sapunya juga sudah terjangkit dan sebagainya. Tapi sebenarnya begini, sebenarnya kan penyakit PMK ini kan juga bisa ini ya, diobati dan lain-lain dengan ketelatenan. Kuncinya kan ketelatenan. Jadi sebenarnya tidak usah panik juga ketika mungkin hanya timbul leleran dan lain-lain, itu sangat bisa disembuhkan ya. Ini memang harus kadang kan panik dulu sehingga ketika ada tawaran timbang itu ya dikasihkan aja. Kalau memang masih bingung bagaimana menghadapi, nah ini harus bisa ke PPL nih Bun ya. Ini kemana kalau warga mau tanya? Jadi kami sebenarnya sudah mengirimkan personel yang ada bertanggung jawab di masing-masing kecamatan. Info ini sudah kita sebarkan baik di kelurahan ataupun di pasar atau teman yang lainnya. Ada personel yang plus nomor kontaknya yang bertanggung jawab di masing-masing kecamatan. Sehingga jika ada gejala seperti itu bisa langsung menghubungi. Ya. Artinya kalau Anda mungkin masih bingung bisa langsung perangkat desa gitu Bun. Ini paling mudah ya. Nanti bisa dihubungkan ke kami ya. Ya. Siap Bun, terima kasih banyak Bun waktunya Bun. Yang pasti saya yakin bagi masyarakat yang memang menjelang hari raya kurban nanti gitu nah, agar memastikan bahwa kurban yang mereka sembelih itu asuh gitu nah, sehat dan sebagainya, karena ada pemeriksaan ya silakan datang ke RPH yang ada di Carat ya Bun ya. Lebih jelasnya ke Carat gitu ya. Silakan nanti datang ke sana. Dan yang pasti harganya biayanya murah gitu ya, cuma 30.000 yang jantan, yang 50.000 yang betina. Itu hanya untuk pemotongan. Fasilitas kami di RPH ya, untuk fasilitas di RPH. Yang masih banyak fasilitas yang bisa Anda nikmati, tetapi yang pasti juga saya kan banyak yang mau daftar nanti Bun ya. Nah memang harus ada segera mungkin gitu Bun ya. Yang masih dengan adanya RPH semoga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih lagi Bun, sukses untuk kegiatan dari teman-teman di Dinas Peternakan Bun. Demikian bincang kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.